Halo semuanya, saham Meta atau Facebook ini semenjak awal tahun harganya udah turun sampai lebih dari 60%. Nah kali ini kita bakalan bahas ada apa dengan Meta, gimana potensi Meta buat kedepannya, dan berapa harga yang wajar buat saham Meta kalau kita mau buy buat investasi jangka panjang. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita lihat Meta ya. Meta ini secara profitability ini bagus banget. Net profit margin sama free cash flow margin yang di sekitaran 30%-an, ini jadi pertanda kalau Meta ini bisnis yang efisien. Terus return on equity sama return on invested capital yang di atas 20%, ini artinya selain mereka efisien, Meta ini juga capital allocator yang bagus banget. Jadi mereka pinter banget investasiin uang yang mereka punya untuk bisa cetak profit sama cash flow yang positif. Secara balance sheet, Meta ini punya debt to equity yang cuma 13%, terus current ratio sama cash to debt rasionya ada di 2,5 kali. Yang artinya utangnya kecil banget, dan uang cash sama aset lancarnya itu lebih dari cukup untuk bayar utang-utangnya. Dan setelah lunasin utangnya, Meta ini masih punya sisa uang cash sama aset lancar yang cukup banyak untuk mungkin mereka pakai buat investasi, buat mungkin ngembangin bisnisnya, atau ngelakuin buyback saham yang tentunya bisa kasih keuntungan buat investor. Selama 7 tahun terakhir, growth dari revenue, net profit, sama free cash flow-nya Meta ini ada di kisaran 30-40%-an. Dan ini growth yang kenceng banget. Tapi perlu kita tahu ya, Meta ini udah tumbuh jadi company yang gede banget, dan makin gede ukuran company, tentunya growth-nya bakalan melambat. Jadi Meta tentunya kedepannya nggak bakalan tumbuh 30-40%-an per tahun lagi, tapi bakalan lebih lambat dari itu. Ditambah lagi, kedepannya Meta ini bakalan ngadepin tantangan yang berat yang ngebuat investor itu khawatir sama potensi growth-nya Meta buat kedepannya. Dan kekhawatiran inilah yang ngebuat harga sahamnya itu turun sampai lebih dari 60%. Nah, apa aja sih tantangan berat yang harus dihadapi sama Meta? Nah, yang pertama itu pertumbuhan usernya melambat. Jadi, waktu pengumuman laporan keuangan di kuartal keempat tahun 2021 kemarin, daily active users dari Facebook itu menurun. Dan dari situ muncul kekhawatiran di kalangan investor kalau pertumbuhan usernya Meta ini udah melambat atau bahkan udah nggak bisa tumbuh lagi. Dan dengan kayak gitu, mereka takut kalau revenue-nya Meta itu udah nggak bisa tumbuh lagi. Ditambah lagi muncul juga kekhawatiran kalau usernya Meta ini udah pindah ke pesaing beratnya mereka, yaitu TikTok, yang emang algoritmanya TikTok ini punya kemampuan untuk ngebuat account itu jadi lebih cepat tumbuh dan video-videonya juga jadi lebih cepat viral. Tantangan yang kedua itu datangnya dari kebijakan App Tracking Transparency dari iOS. Nah, jadi Apple ini ngeluarin kebijakan yang namanya App Tracking Transparency, di mana pengguna iOS itu dikasih kebebasan apakah aktivitas mereka di HP itu mau dilacak sama apps yang ada di HP mereka atau enggak. Dan itu termasuk apps-nya Meta. Dan kebanyakan user iOS itu milih untuk nggak mau dilacak. Nah, data tentang aktivitas user ini tuh penting banget buat Facebook sama Instagram, buat mereka itu cari tahu usernya itu sukanya apa. Dan dari situ mereka bisa nampilin iklan sama konten yang sesuai dengan apa yang usernya suka. Nah, dengan mereka nggak bisa ngelacak aktivitas user dan dapat data-datanya si user, itu bisa menghambat kinerjanya Facebook sama Instagram untuk nampilin iklan-iklan yang tepat sasaran ke user. Dan itu bisa ngebuat para pemasang iklan jadi kurang minat buat pasang iklan di Meta, dan itu bisa berujung ke revenue iklan yang menurun. Terus kedepannya gimana nih buat Meta? Nah, jadi Meta ini nyiapin dana capital expenditure atau belanja modal itu sebesar 29-34 miliar US dollar. Menariknya kalau selama ini kita tahu Meta ini lagi ngebangun dunia metaverse, tapi ternyata capital expenditure-nya ini tuh paling banyak dipakai buat investasi di data center, server, sama infrastrukturnya Meta. Yang tujuannya itu untuk ngembangin sistem artificial intelligence atau kecerdasan buatan sama machine learning-nya Meta supaya jadi lebih pintar. Baru sisanya dipakai buat investasi ngembangin metaverse. Bicara soal artificial intelligence, sistem artificial intelligence Meta ini banyak dipakai di media sosialnya, Facebook sama Instagram untuk bisa identifikasi apa sih interest atau kesukaan dari tiap user, dari tiap pengguna. Dan dari situ mereka bisa nampilin konten, postingan, reels, sama iklan-iklan yang sesuai sama interestnya si user. Nah, dengan artificial intelligence ini berkembang jadi makin pintar, harapannya mereka bisa makin akurat buat identifikasi apa sih interest atau kesukaan dari tiap-tiap user. Dengan kayak gitu, iklan yang ditampilin itu bisa nyasar ke user yang tepat, dan produk yang diiklanin itu bisa makin laku.
Kalau produk yang diiklanin bisa laku, itu tentunya bisa numbuhin revenue dari bisnisnya si pemasang iklan. Dan harapannya, kedepannya si pemasang iklan itu mau spending lebih banyak untuk pasang iklan atau promosiin produknya di Facebook sama Instagram. Dan itu tentunya bisa numbuhin revenue yang didapat Meta dari tiap usernya. Dengan kata lain, menurut gue Meta ini emang udah sadar banget kalau jumlah usernya itu emang udah susah buat tumbuh. Makanya apa yang mereka lakuin itu mereka mau memperbesar, mereka mau maksimalin revenue per user atau revenue yang bisa mereka dapat dari tiap-tiap usernya Meta, yang dalam hal ini si pemasang iklan atau promosi. Terus dengan ngembangin artificial intelligence, Meta juga mau ngembangin algoritma yang baru buat sistem advertisement atau periklanannya mereka untuk bisa ngatasin masalah yang datangnya dari kebijakannya iOS. Supaya meskipun mungkin mereka nggak dapat data yang mereka butuh dari pengguna-penggunanya iOS, tapi mereka tetap bisa nampilin iklan yang tepat sasaran ke user-usernya Meta yang pakai iOS. Terus untuk bisnis Reality Labs atau Metaverse, Meta ini masih bakalan investasi besar-besaran buat ngembangin Metaverse. Cuma karena ini masih di tahap awal, kalau menurut gue Metaverse ini emang bakalan jadi mesin growth buat Meta, tapi buat jangka panjang. Buat beberapa tahun ke depan mungkin bisnis Reality Labs ini masih bakalan rugi, terus Meta juga mungkin masih bakalan fokus ke bisnis media sosial. Jadi kalau kalian mau invest di saham Meta karena kalian percaya sama prospeknya Metaverse, ada baiknya investasinya itu buat jangka waktu super long term, mungkin 10-20 tahunan ke depan. So kalau menurut gua, Meta ini buat 1-2 tahun ke depan mungkin revenue sama profitnya masih bakalan stagnan atau bahkan bisa turun karena mereka lagi ada di fase investasi. Terus 3-5 tahun ke depan perkiraan gua bisnis media sosialnya ini dengan sistem iklannya yang makin pintar, ini revenue sama profitnya udah bisa tumbuh lagi. Dan di atas time frame 5 tahun, bisnis Reality Labs udah bisa kasih impact yang lumayan buat pertumbuhan revenue sama profitnya Meta. Sekarang kita bakal hitung berapa harga wajarnya saham Meta. Kayak biasa, kita pakai discounted cash flow, dimana kita bakal hitung berapa free cash flow yang bisa kita terima ke depannya sebagai pemegang saham Meta. So, kita perlu buat ya, berapa asumsi growth dari free cash flow-nya, berapa valuasi price to free cash flow di tahun ke-10 nanti, dengan anggapan kita mau invest untuk 10 tahun ke depan, dan berapa return yang kita mau dari saham Meta. Pertama, kita buat asumsi growth. 7 tahun terakhir, growth-nya bisa sampai 30-40% per tahun rata-rata, tapi kedepannya harusnya bakalan melambat karena yang pertama yang tadi udah kita bahas ya, ada kebijakan dari iOS, terus yang kedua itu ada potensi saingan dari media sosial lain kayak TikTok, sama yang ketiga itu jumlah usernya yang udah susah untuk tumbuh, karena emang Facebook sama Instagram ini ukurannya udah gede banget dan usernya udah mencakup hampir seluruh dunia. Itu juga belum termasuk investasi mereka di VR dan Metaverse yang kedepannya mungkin masih ngebuat segmen Reality Labs ini cetak rugi dan mungkin ruginya bakalan makin gede. Gitu ya. So, kita asumsi aja, asumsi yang konservatif. Kita pakai 4,8-12% growth per tahun untuk 10 tahun ke depan. Asumsi 12% per tahun di high case ini menurut gue masih reasonable ya. Soalnya kalaupun Metaverse ini bisa berhasil dan bisa numbuhin profit sama cash flow-nya Meta, tapi dengan Meta ini ukurannya itu udah gede banget, artinya kedepannya bakalan makin berat untuk tumbuh. Next, price to free cash flow. Ini tergantung dari potensi growth sama economic mode-nya Meta. Meta masih punya potensi growth yang cukup oke kalau menurut gue, plus economic mode-nya juga cukup kuat di pasar media sosial. So, kita pakai aja asumsi yang nggak terlalu kecil dan nggak terlalu gede ya. Kita pakai 14, 16, sama 18 kali price to free cash flow di tahun ke-10 nanti. Terus, untuk return yang kita mau dari Meta, kita mau return yang tinggi ya, 15% per tahun. Return yang kita mau. Kenapa? Karena Meta ini punya potensi resiko yang lumayan tinggi. Karena itu tadi, kebijakan iOS, terus user growth-nya juga mungkin udah susah untuk tumbuh, ada saingan dari TikTok, sama Metaverse ini yang juga belum tentu berhasil. Jadi karena potensi resikonya tinggi, kita juga mau return yang tinggi. Oke, kita udah buat asumsinya, sekarang kita lihat. Meta itu ada di harga 142 per video ini dibuat. Dan di sini kita dapat ya 3 hijau. Untuk low case atau worst case harga wajarnya ada di 143, middle case ada di 204 dan high case itu ada di 294. Jadi saham Meta kalau menurut gua sekarang itu bisa dikategoriin sebagai value stock. Karena harganya sekarang bahkan lebih murah daripada harga wajar untuk skenario low case. Jadi ini harga yang menarik banget untuk buy saham Meta untuk tujuan investasi jangka panjang. Dan kalau ternyata ya, kedepannya growth-nya Meta itu bisa setara high case, berarti fair value-nya itu ada di 294. Dan di harga sekarang, kita mungkin aja bisa dapet beggar.
Tapi tetap aja ya, bukan berarti kalian langsung HK saham Meta. Tapi ada baiknya tetap do your own research. Karena ya bukan nggak mungkin ya kalau ternyata Meta ini kinerjanya ke depannya malah makin jelek dan bukan jadi value stock, tapi malah jadi value trap. Oke, itu dia ya saham Meta atau Facebook. Kalau kalian suka, like, comment, subscribe, dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli tapi cuma analisa aja dan keputusan beli atau jual saham Meta sepenuhnya di tangan masing-masing. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.